keluarga, sahabat dan juga yang Allah kita termasuk pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah beliau sampai di hari akhir nanti. Pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur bisa silaturahmi kembali. Saya melihat dari tahun ke tahun banyak perubahan di masjid dalam beribadah, terutama di dalam mengadili kajian Jazakumullah. Tadi saya sampaikan bahwa ada satu hal yang menjadi penting bagi kita, yaitu bahwa tidak semua orang itu diberikan petunjuk oleh Allah. Walaupun jemaah sekalian, sebagai seorang yang Muslim, sebagai seorang Islam, mungkin kita terlahir sejak lahir dalam kondisi Islam, artinya kita sudah dalam kondisi Muslim. Nah, sebagai seorang yang meyakini bahwa kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah, kita sudah melaksanakan syahadat, maka kita punya kewajiban yang kedua yaitu rukun kita, yaitu menegakkan sholat. Setidaknya di setiap ibadah sholat kita selalu memohon kepada Allah satu permohonan, yaitu sebagai hamba, bahwa itu satu pohon kita, yaitu apa Bapak Ibu sekalian, kita meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita mohon kepada Allah sebagai seorang hamba, bahwa kita mengakui bahwa kita ini sebagai hambanya Allah, dan juga kita memohon. Apa pertolongan yang kita minta itu? Yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah, pertolongannya itu ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan lurus seperti apa, jemaah sekalian? Kalau dalam tafsirnya surat Al-Fatihah itu ditafsirkan dalam terjemahnya dari Kementerian Agama, itu adalah jalan yang seperti para nabi dan para salafus saleh yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan golongan-golongan orang yang saleh. Kalau kita buka surat Yasin, ya, orang-orang yang diminta diberikan jalan lurus itu adalah orang yang menyembah hanya kepada Allah, mengakui bahwa orang yang menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan, adalah hanya orang yang akan diberikan jalan itu. Jadi sebagai seorang hamba, ketika kita sudah mengabdikan diri kita, mengakui bahwa kita ini adalah hanya seseorang yang menjadi hamba, yang mengabdi kepada Allah, maka kitalah sudah diberikan petunjuk yang lurus. Nah, pengabdi sebagai seorang hamba inilah Bapak Ibu sekalian, seperti apa sebetulnya kita inginkan. Nah, di dalam bukunya yang ditulis oleh Buya Hamka dikatakan bahwa orang sebagai seorang abdi itu adilnya secara fitrahnya manusia. Secara fitrah, manusia itu secara fitrahnya itu adalah apa? Dia ingin kembali kepada Allah. Fitrah manusia seperti itu. Sehingga di dalam diri kita itu artinya memang kita secara fitrah itu ingin mengisahkan, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Sang Pencipta. Tetapi ketika lahir, maka ibu kita, bapak kita lah yang menyebabkan kita itu mungkin tidak tahu siapa itu Tuhannya. Fitrahnya itu artinya sudah ada dalam diri kita adalah seorang hamba. Maka kalau kita sudah ingin mengabdikan diri kepada Allah, maka Allah menjelaskan dalam surat Yasin itu, hada siratul mustaqim, hada siratul mustaqim, ini loh jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan ditunjuk oleh Allah. Nah, jemaah sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat penjelasan, ada hubungan di dalam surat Yasin, kemudian ada hal yang sama kita juga bisa lihat di surat Maryam ayat 58. Saya ingin sedikit jelaskan di sini bahwa di dalam surat Maryam ayat 28 itu dijelaskan siapa sebenarnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk tadi, petunjuk jalan yang lurus.
diminta bahwa kita wa'buduni hadza siratal mustaqim. Ya seperti apa? Di dalam surat Al-58 Allah menjelaskan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimma hamalna ma'nu wa min dzurriyyatihi Ibrahim wa Israil wa mimma hadaina wa jatabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Jadi mereka itu, ulaikal ladzina amanu, mereka semua itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. An'ama Allahu alaihim. Siapa? Minan nabi, min dzurriyyati Adam, yaitu dari golongan para nabi yang merupakan keturunan dari Adam. Itu orang yang pertama diberikan, golongan yang pertama diberikan nikmat dari Allah yang berupa petunjuk yang lurus. Itu adalah satu golongan para nabi yang merupakan keturunan dari Adam. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kita ini termasuk yang mana? Yang pertama bukan? Kalau keturunan Nabi Adam, ya. Tapi apakah keturunan nabinya? Langsung. Nah ketika Nabi Adam itu kembali selamat turun ke dunia itu kan kemudian menjadi banyak. Nah kita keturunan yang mana? Apakah termasuk keturunan yang ingkar ataukah keturunan yang mengabdi kepada Allah? Jadi kelompok pertama itu adalah istilahnya minan nabiyina min dzurriyyati Adam, yaitu para nabi keturunan Adam. Ini yang pertama. Kemudian Allah melanjutkan wa mimma hamalna ma'nu, yaitu dari golongan yang dari mereka itu hamalna ma'al, orang-orang yang juga membersamai Nuh. Artinya orang-orang kan pada saat zaman Nabi Nuh itu ada juga pengikut umatnya itu yang mengingkari, termasuk anaknya. Nah, yang dimaksud ini adalah hamalna ma'al Nuh. Jadi orang-orang yang hamalna ikut bersama dengan Nabi Nuh, mengikuti dia dalam bahtera itu sampai kemudian melahirkan keturunan-keturunan berikutnya itu. Bayangkan zaman sekalian, anak seorang nabi saja tidak ada jaminan bahwa dia itu mengikuti orang tuanya karena hidayah itu. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan nabi. Maka zaman sekalian, maka dalam surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan bahwa kita ini sungguhnya kita itu khaufu, harus takut kepada siapa? Kalau kita meninggalkan generasi yang yang lemah kan itu. Lemah apa? Lemah iman. Jangan Nabi Nuh saja, seorang nabi yang diberikan oleh Allah, merupakan golongan orang yang diberi petunjuk. Anaknya tidak beriman. Banyak di dalam kisah-kisah Al-Quran itu menyebutkan bahwa ada tantangan dalam ibadah dalam itu. Maka dijelaskan dalam surat Nuh, itu jelas surat Nuh itu bahwa Nuh itu berdakwahnya itu panjang, berdakwahnya panjang, bertahun-tahun baru pengikutnya dapat sedikit. Nah, ini yang menjadi tantangan dia. Kemudian apa? Berikutnya, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, serta orang-orang yang keturunan dari Nabi Ibrahim dan juga Yakub, Israel. Jadi Nabi Yakub itu keturunan Israel. Keturunan disebut dengan Israel. Israel dia. Jadi keturunan Nabi Ibrahim yang termasuk nanti garisnya adalah Ismail, kemudian ada Nabi Muhammad SAW. Nah artinya sehingga para mufasir itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kita diminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu adalah orang-orang golongan para nabi. Penjelasan di surat Maryam ayat 58. Siapa ya ini? Nah, kita sudah jelas kita bukan dari langsung golongan dari keturunan para nabi. Yang langsung ya, langsung bukan itu, tapi kita termasuk duriat-duriat dari Adam. Jadi duriat Adam, jadi keturunan bani Adam dari Nabi Adam. Nah, tetapi Allah menghibur kita. Di mana
Di ayat dilanjutkan dari ayat ini. Wa mimman hadaina wajtabaina. Wa mimma hadaina wajtabaina. Serta dikatakan dan ya, wa mimma dan dari golongan hadaina wajtabaina, yaitu hadaina orang-orang yang telah kami beri petunjuk, wajtabaina orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih. Siapa tuh orang-orang dimaksud dengan Allah ini? Jadi kalau kita sudah lewat dari zaman para nabi, maka Allah menghibur kita. Nggak usah gelisah, nggak usah patah hati, nggak usah patah semangat dalam beribadah. Ini loh golongan yang kamu ini, kalian sekarang ini adalah golongan yang ini. Wa mimma hadaina wa jatabai, dipilih oleh Allah. Nah, namanya dipilih, Pak. Itu kan bukan kita yang minta. Kecuali kalau kita sedang kampanye pemilihan legislatif, kayak gitu, orang minta dipilih. Ini tidak, dipilih sudah Gusti Allah. Seperti apa orang yang tadi diminta? Nah, sekarang kita bicarakan yang ya kita termasuk kelompok yang mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang terakhir itu. Wa mimma hadaina wajtabaina. Wajtabaina itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang ini. Diberi petunjuk dan dipilih oleh Allah. Siapa itu? Dijelaskan di berikutnya, idza tutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka ayatul rahmani, ayat-ayat dari yang maha pengasih. Rahmani itu maha pengasih siapa? Allah. Kharru, dia itu menyungkurkan wajahnya, artinya apa? Tunduk patuh. Kenapa? Karena dia paham dengan setiap apa yang dibacakan itu. Kharru, tersungkur, dia menyungkurkan wajahnya. Namanya orang menyungkurkan, berarti emang orang benar-benar sudah seperti kalau kita menghambakan itu. Sangat rendah kita itu. Dia paham, namanya hamba itu rendah, Pak, dibanding sapi. Dia paham, dia tidak meninggikan posisi dirinya, tapi betul-betul rendah, tersungkur menyungkurkan itu. Kharru sujada, kalau sujud ya, tersungkur dan sujud itu dalam posisi yang benar-benar rendah. Dalam juga kalau kita sujud, Pak. Sujud itu kan Bapak Ibu sekalian, posisinya di mana? Kepala kita dalam kondisi yang paling rendah. Bahkan manusia dengan bagian belakang kita lebih tinggi. Kita sedang kondisi betul-betul hina. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam beribadah inilah orang yang senantiasa dikatakan beri petunjuk Allah. Jangan seluruh seperti ini. Idza tutla alaihim ayatir rahmani kharru sujada wa bukiya. Nah, kenapa dia sampai ketika sujud dia menangisi dirinya sendiri? Karena apa? Dia ingat bahwa dirinya sangat kecil sekali, sangat hina sekali, sebenarnya dia menangisi. Makanya Mas, kalau yang termasuk di dalam kelompok orang bertakwa itu, kelompok yang paling rendah takwanya itu orang yang takut untuk melakukan perbuatan dosa. Itu tingkat takwa yang paling bawah. Hanya baru kepatutan. Nah, ini seperti ini maksudnya. Dia menangisi karena takut berbuat dosa. Dia ingat dosa-dosanya itu. Nah, ini apakah kita mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini jamaah sekalian, yang dikatakan Sahrul Ramadan itu Sahrul Mubarak, di mana diturunkannya Quran, di mana bulan Ramadan turunkan Quran. Nah, sudah saatnya kita tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar qiraah, tidak hanya sekedar tilawah, tapi kita mencoba untuk tadarus dan bertadabbur dalam Al-Quran. Harapannya apa? Ya, mudah-mudahan kita tadi ketika dibacakan ayat-ayat dari Allah itu Al-Quran, kita mulai merasa di sini. Ada bahasa Jawa, kerontak yang hati itu, Pak. Ada rasa kecintaan. Kalau orang sudah cinta, apapun itu dia akan mengikuti dengan apa yang dicintainya. Nah, ini yang harus kita pikirkan untuk bulan Ramadan. Ramadan kita itu harusnya semakin baik, agar kita benar-benar mendapatkan jalan yang ditunjuk oleh lurus. Sehingga jalan yang lurus itu bukan hanya sekedar kita menunggu, dicari. Salah satunya dengan cara mendengarkan, mendengarkan ayat-ayat Allah itu. Nah,
Kalau di sini kan ayatul rahmani ini diartikan tidak hanya sebatas pada teks-teks dalam Al-Quran. Namanya ayat-ayat dari Sang Pencipta Tuhan itu Pak, hujan itu termasuk ayat-ayat Allah. Hujan, siang, malam, alam semesta itu termasuk ayat-ayat Allah. Bahkan manusia seperti kita itu juga ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda di situ, tanda-tanda dari Sang Pencipta. Artinya kalau kita perluas tidak hanya sebatas hanya pada tulisan-tulisan atau naskah dalam Al-Quran yang dibaca oleh ini, sekitar kita juga ayat-ayat Allah. Kita merasa sedih kalau kemudian kita berbuat rusak kepada lingkungan, sedih. Karena harusnya orang yang betul-betul menjadi ibadur rahman, hamba-hamba orang yang hamba-hamba yang sang Maha Pengasih, ibadur rahim, itu harusnya dia menjaga lingkungan. Itu juga kita bisa benar-benar. Jadi yang namanya Ar-Rahman ini tidak hanya sebatas pada teks-teks. Betul, ketika kita baca teks, kalau kita tahu maka kita akan begitu. Nah, untuk itu Bapak sekalian, kita punya teori bahwa kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang sujada dan bukia, betul-betul kita memahami Nabi, maka frekuensinya harus sama dengan frekuensi Al-Quran. Bapak Ibu di sini kalau ada yang guru atau menekuni ilmu-ilmu eksakta, ya kita kalau belajar di fisika itu adalah teori gelombang. Maka agar kita ini bisa benar-benar meresapi dan kita memahami, gelombang harus sama, frekuensi ini harus sama dengan Al-Quran itu dalam satu gelombang. Jadi kalau kita gelombang yang beda Pak, itu nggak akan beresonansi ya, nggak ketemu. Kalau kita praktik dalam fisika Pak, ini kalau saya taruh benda di sini, katakan saya taruh bola tumpeng di sini saya taruhkan garpu tala. Kalau frekuensi berbeda, bisa getarkan, dia nggak akan bisa mendorong bola itu. Ada kalau kita dalam kuliah itu berbeda. Nah, kita harus punya frekuensi yang sama dengan Al-Quran. Gitu. Apa Pak? Ini loh, iman kita tata dulu. Keimanan kita yang kita tata dalam hati. Apa Bapak sekalian? Maka kita punya keyakinan penuh bahwa Allah itu benar-benar Sang Pencipta kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu perhatian dari kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita jangan sampai nanti seperti yang nanti di ayat 59 dalam Maryam. Itu. Jadi ada urunannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran dari kita. Bapak Ibu sekalian terus meningkatkan ibadah selama bulan Ramadan. Apalagi Bapak Ibu dan kita semua usianya semakin bertambah. Usia bertambah berarti nikmatnya berkurang. Nah, kalau semakin berkurang artinya apa? Ibadahnya dibuat banyak, lebih kencang. Ibadah-ibadahnya berkurang supaya apa? Kita lebih tersambung dengan frekuensinya Allah tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya, sebagai pengingat sekalian, agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terus penuh berkah dan menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita bisa bertemu Ramadan lagi. Jangankan tahun depan, setelah ini kita nggak pernah tahu kok bahwa kita itu akan terus menikmati Ramadan. Maka selalu upayakan bahwa saat ini adalah amal terbaik kita. Hari ini adalah hari yang terbaik kita dalam beribadah. Supaya ketika nanti benar-benar kita menghadap Allah, kita dalam kondisi yang terbaik. Ahsanul amalan. Jadi amal yang sebaik-baiknya amal. Mudah-mudahan sekali lagi saya mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon kalau ada salah dan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.